Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin ke ujung makin hilang sebaru dijawab. Lak kekanjangan ibu-ibu sadaya. Apa-apa kekanjangan. Jawab salah pengen pelit-pelit dong. Kita ulang lagi ya Pak, Bu, jangan tegang terus, harus ada rileksnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Burung banamu si penti-penti igunya keadaan patah diku. Alay. Siana semangat jawab salam ambo tadi, ambo doakan insya Allah masuk surga. Kalau diamin tuh dari satu tadi itu. Amin sekali. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan fi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat jamaah ba'da isya rahimakumullah. Jamaah qabla tarawih yang dirahmati Allah, fasma'u, maka dengarkanlah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Thumma qala Allah Ta'ala aidan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi la syadid. Sadaqallahul azim. Thumma fasma' aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Kata Nabi, ambo tak sekolah. Kecek Nabi, sia orang yang berniat keluar dari rumah fi talabil ilmi, niatnya itu pai menuntut ilmu, pai maisi majlis taklim, pergi mendengarkan tausiah ba'da isya untuk maulang-ulang kaji balik. Maka beliau itu bahwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Beliau itu adalah orang-orang yang fi sabilillah. Status itu akhirnya adalah sampai ke rumahnya masing-masing. Kalau sudah berbicara fi sabilillah, andai kata sesuatu yang terjadi pada individu, bahkan mohon maaf sampai ajal merenggut nyawanya, selagi dia berniat serupa tadi, maka dia disebut dengan mujtahid. Bahasa awaknya mati syahid.
Nah, jadi mari ibu dan bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita luruskan ya. Walaupun dalam keadaan panik-panik awak, kanyang-kanyang awak, dalam keadaan ngantuk-ngantuk, itulah istihad kita. Para ulama kita pun juga menyampaikan istihad itu wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqubah liman yatakassan. Ibunda dari rumah masing-masing, dari bermacam arah, dari bermacam penjuru sampai ke musala yang kita cintai ini. Bapak pun juga seperti itu. Ananda kita tadi pun juga seperti itu, dari berbagai arah, termasuk pentausiah hari ini. Bertemu kita di suatu titik musala yang dicintai ini, dalam rangka bermudiah kepada Allah dengan perjuangan apa enggak? Bu, Pak, Bapak Ibu duduk di sini dengan kodrat Allah, duduk di sini dengan idarat Allah, bisa melihat pentausiah di depan karena samanya Allah, karena basarnya Allah. Butuh perjuangan kita apa enggak? Iyo salah iyo. Kalau tidak, mungkin beko gak balain haluan jadi. Iya, kita semua butuh perjuangan. Itu yang kita pertahankan. Setidak-tidaknya bunda dan bapak hadirin yang dirahmati Allah duduk di sini berjuang, salah satunya as-sabru ala ta'ah. Itu perjuangan jaleh. Itu perjuangan kita yang jaleh dulu kata kuncinya. Sabar awak di dalam taat. Sabarun selesai salat tarawih kita kerajaan awak pasti ke risiko saya. Itu salah satu perjuangan. Nah, ini adalah salah satu benteng yang perlu kita pertahankan, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah. Baik, yang sama kita hormati Bapak pengurus musala, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya, kepada para alim ulama, para nenek mama, para tuan guru, para tokoh masyarakat yang ditinggikan serentiang dan didahulukan selangkah, para gundukan buang, ibunda semua, uni, bunda-bunda, limpah peh rumah kadang, dan teristimewa kepada anak-anak kami, santriwan, santriwati yang dirahmati Allah. Babu, Pak, bisa kita lanjut ya? Kali sehat kan? Alhamdulillah. Dalam rangka ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita merujuk firman Allah yang kita baca, yang disampaikan di Ananda tadi itu. Berkait fi syahri Ramadan. Dek karena ampun ada tema apa? Buat seseorang Pak. Oh itu. Aja dulu gini nak malam kau gini. Malam berapa sayang? 7. Hari awak posisi kok. Kamis, berarti kita malam 8 lah. Hah? Masyarul muslimin rahimakumullah. PR awak salah cari seseorang malam kabar apa yang penting waknya buang gini kok. Itu nomor 1. Buat judul kita pada kesempatan malam hari ini, agar puasa kita diterima Allah. Kan mumpung masih di awal-awal Ramadan kita berpuasa. Layalul masuk malam 10, di puasa 10, dan mudah-mudahan 20 ke bawah aku. Ya dah 21 ke bawah aku kita bisa kita pertahankan. Kita berangkat dari pesan baginda Rasulullah, prediksi Rasulullah jauh-jauh hari yang sudah disampaikan, agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita mengupas satu persatu, coba kita ingat stop penanya luna lah kan, tagak dulu. Apa aja awak pikir dalam halko dulu, merenungi seketik dulu. Allah suruh kita dalam firman-Nya
untuk melakukan ibadah puasa. Ayo surah itu nak. Surahnya tuh. Ayat yang putri. Surat apakah yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya menyuruh kita untuk puasa? Apa surah itu? Al-Baqarah ayat. Satya mama ya. Satya mama. Mama siapa sih? Kalau ada anak sih kok aja ngaku. Biar Pak saya ngaku kok. Apa ayatnya itu nak bunyinya? Ada yang tahu? Terlalu luri tabuangnya. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Ya mama ada nilai betul apa? Kutiba 'alal ladzi Allahu Akbar. Aduh, aku lah resiko gua. Pak Ibu kalau terlalu memfokuskan aja pelajaran kayak gua jadinya. Tapi kita berhusnuzon, mudah-mudahan Anda seiring waktu bisa menguasai ayat ini, hafal dan diamalkan. Coba Ibu Pak, ambo ndak maja, ndak wak ngulang-ulang balik melalui perenungan kita masalah mopo. Allah panggil dengan kalimat menggunakan kata-kata aman. Dia sepele kedengarannya bagi awak, ya hafal ayatku. Aman. Dalam ulama tafsir, kenapa nggak dipakai kalimat insan? Kenapa nak anas? Kenapa nak muslim, orang-orang yang Islam? Tapi aman. Di sini letak kuncinya kaum muslimin rahimahullah. Pertanda kata-kata yang dipanggil orang beriman itu bukan sekedar makom yang sepele yang mudah didengar, enggak. Makom yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak sembarang orang yang dapat. Tapi cukupkah Allah sertakan di situ sampai orang yang beriman? Enggak, di belakangnya cari ayatnya cari. Itu tampak tujuannya kita puasa. Tujuan kita puasa. La'allakum tattaqun. Ikulu makom yang tertinggi daripada iman. Jadi kalau orang yang beriman, alun tentunya takwa. Ada banyak orang yang mengaku beriman. Ada kesempatan dalam kesempitan dilecik juga sambil mencelam minum air juga maguntiang dalam lipatan juga nang asli dikajian palsu, nang palsu dikajian asli, itu tidak bisa dikatakan beriman. Tapi kalau orang yang takwa, di situ pasti dia beriman. Ini kata kuncinya. Kenapa Allah katakan pergunakan kalimat aman? Karena aman inilah jenjang kita. Makanya dalam Islam kita diajarkan doa. Jo iman kok sampai pakaru waduh di batang tubuh boy. Rasulullah ajarkan Allahumma ahyina bil iman. Amin Bu, Pak. Amin. Wa amitna bil iman. Wahsurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Lidah pek ibu jawab. Itu pakai setiap selesai sholat. Walaupun tidak ada berdoa berjamaah terserah, tapi kita pakai. Ya Allah ya Tuhanku, alihina bil iman, hidupkan aku dengan iman ya Allah. Wa amitna bil iman, matikan aku dengan iman ya Allah. Wahsurna bil iman, bangkitkan kembali aku ini ya Allah. Ketika dari mati itu kan hidup. Ya enggak jadi kejak mati, setelah orang masuk dalam kubur. Kita bangkit dengan iman. Kemudian masuk ke dalam surganya Allah itu pun dengan iman.
Cuma iman saja dalam hal itu harus butuh yang namanya tonggak biar mendapatkan kita nama titel takwa. Nah, Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Dalam hal ini agar terjaga keimanan kita selama sahur siang, kecil Nabi jauh-jauh hari disampaikan, kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang puasa, sekian lama dia masuk ke ibadah puasa, setiap tahun umurnya bertambah masuk puasa sebulan. Ya napa? Setiap bertambah umur setahun, kalau dipanjangi umur dalam setahun itu masuk Ramadan sekali dalam sebulan. Betul? Betul ya? Tapi pernahkah terpikir oleh kita, laikah meningkat ibadah puasa setarikh tiap bulan kamaswa itu, tiap tahun kamaswa itu dibanding dengan Ramadan sebelumnya? Kalau indah, disitulah yang maksud Rasulullah tadi, menjadi hamba Allah yang merugi ya. Apa itu yang diprediksikan Allah di dalam hadis lain riwayat Ad-Dailami? Khamsatul asya tuhbitus shaum. Ada 5 hal yang merusak nilai ibadah. Ibadah puasa maksudnya. Silakanlah tulis. 5 perkara atau 5 hal yang merusak nilai ibadah puasa. Nanti kalau cukup rasanya penyampaian ini Bunda, Ayanda, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita merujuk kepada firman Allah ini lagi. Pertama pada surat Al-Baqarah, kemudian surat Ibrahim, kemudian surat As-Sajdah di ayat 12. Yang pertama, al-ghibah, kebiasaan yang suka bergunjing. Nah, kita mohon maaf nih, nak menyebut suatu objek, nah ini kebiasaan. Kalau ada misalnya penyakit serupa itu di dalam diri awak, aku akan kadang sengaja ada kesesi cerita sih, kita anak tahu keselio lidah aku. Kau tersabi emak orang bagai, kau tersabi apa orang bagai, tersabi bele orang bagai. Awak tak sadar, aku yang dimaksud tadi. Ghibah, membaca aib orang. Itu yang pertama. Yang kedua, atani an-namimah. Dia kalau sudah ghibah, muncul penyakit kedua, yaitunya mengadu domba, an-namimah. Kita tarang cek dulu. Ndak maksudnya kita tarang, kita sampaikan kalimah dulu. Setelah itu kita hubungan dengan hadis Nabi prediksi tadi. Kemudian yang ketiga, al-kadhib. Al-kadhib itu artinya berbohong. Pakai sumpah-sumpah palsu, apalagi zaman kini, zaman sebuah canggih lah. Nelfon kawan, di mana gini, kalau di jalan padahal lupa apa. Hati-hati ya tuh. Kalau sempat hal serupa itu di kerajaan awak di siang hari, katanya awak puasa awak ya nak rusak dah ne. Oh ne, puasa awak ya nak rusak doh. Tapi nilai di sisi Allah nak doh. Ya nak rusak puasa awak dah doh. Nilainya tidak doh lagi. Nah, yang keempat, an-nazaru bisyahwat. Apa itu? An-nazaru itu asal kata dari nazara yanziru. Artinya itu melihat. Melihat sesuatu yang bukan haknya, melihat dengan penuh syahwat. Nah, itu kalau terjadi sempat di siang hari, itulah adalah karena orang nak celik ada. Artinya apa, ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah? Mohon maaf, nabau ulang-ulang dana. Kalau ada anak kita sudah gadis dianya, sudah masuk dewasa dianya, tapi masih sering pakai baju adiknya yang sempit-sempit. Nah, itu tugas ibu tuh. Tugas apa tuh? Tugas mama selaku mama dia kemenakan kecian dia kaulah kadang. Dan baju sempit baju adik kok jadi pakai ibu. Hari siang hari bulan puasa, kasihan orang laki-laki itu puasa.
Barana kagak laki-laki kalau nampak serupa itu serupa orang kawin kau temapu. Itu nak pandang siada makanya mari sama-sama. Dalam hal itu, apalagi di bulan-bulan suci Ramadan, kau mari kita ciptakan tali tiga sapilin, tungku tiga sajarang, saling menjaga kita. Nomor 3 kak baik step. Nomor 4 kak. Jadi kalau ada anak bujang, anak bujang gini lah mulai dah nampak kok Sarawak pendek dan tebati naik Honda kaca-kaca, rusak atau orang dana. Laki-laki itu batas auratnya di mana Nanda? Hah? Laki-laki batas auratnya mana? Lutut, walaupun lutut setidaknya itu pakailah Sarawak panjang. Oh kaki lah bawa bulu-bulu sudah lah model rimbo di bakar. Apa kalau Sarawak pendek itu? Nah ibu juga cucu jonglar gitu. Nah ini semacam nasihat. Anggaplah ini nasihat dari mama kemanakan kok aduh anak-anak risiko. Kemudian yang tadi perlu kita ingat ibu dan bapak, marilah sama kita jaga. Kalau ada anak gadis di rumah cucu ala gadang kecian, bulan puasa itu perlu dijaga. Kemudian yang terakhir, az-zalimu la yantahi. Maksiat yang berkepanjangan, yang tak ada hentinya. Ini berusaha ini. Mulai dari poin yang pertama tadi, coba kita sebut apa tadi nak? Ulang deh. Pertama, ghibah, ghibah. Apa arti ghibah? Gunjing. Mencari aib orang lain sama tuh. Yang kedua, apa yang kedua tadi? An-namimah. Adu domba. Yang ketiga apa nak? Berbohong. Yang keempat, an-nazaru bisyahwat, melihat dengan penuh syahwat. Yang kelima, az-zalimu la yantahi. Ibunda ayahanda hadirin semua yang hadir, ada yang diprediksi Rasulullah. Berapa banyaknya orang yang puasa nak pandang buya, nak pandang kiai, nak pandang ustaz, nak pandang guru, nak pandang nenek, nak pandang kakek. Kalau hal yang 5 perkara selama bulan Ramadan khususnya tidak diperhatikan, itulah yang akan mengikis nilai ibadah puasa. Na'udzubillah. Makanya ibu dan bapak, kembali kita ke firman Allah tadi. Allah awali hal ini dengan amanu. Kalau kita memang betul-betul ingin imannya kuat dimanapun berada, maka pupuklah. Pupuk dengan kegiatan-kegiatan tarbawi. Kalau siang hari wajah malam baca Quran. Kalau sekiranya coba ngantuk-ngantuk tangguh malam-malam tangguh baca selawat. Selawat itu kan disuruh. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu mudah-mudahan dengan penyampaian singkat ini bermanfaat untuk kita. Yang jelas kita ingat sebagai bahan renungan terakhir, lah sekian tahun awak menempuh bulan suci Ramadan. Tiap tahun umur bertambah masuk Ramadan sebulan. Ada umur 40, ada 50, ada 60 kayak awak selama 3 ya apaan. Yang perlu kita renungi, apakah masih sama gaya berpuasa kita dengan dahulu? Atau bahasa lainnya, apakah masih sama cara puasa awak dan puasa anak-anak itu? Jawabannya kembali kepada kita semua individu. Mudah-mudahan dengan landasan firman Allah beserta sabda Rasulullah tadi menjadi cambuk pegang untuk kita, untuk selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah selama sahur siang. Semoga bermanfaat, semoga sukses, semoga selamat menjadi hamba Allah yang dicintai dengan titel la'allakum
la'allakum tattaqun, menjadi hamba Allah yang bertakwa. Banyak maaf, aku luka dan astaghfirukum fastabiqul khairat yaum indamas saum fa'tabiru ya ulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.